Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Kurnia Putri, BB 190107-2011 dari kelas 3A D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas. Yang pertama yaitu pengertian kas dan manajemen kas. Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha mempertahankan persediaan kas yang sangat besar. Karena makin banyak kas, maka makin banyak uang yang menganggur, sehingga akan memperkecil profitabilitasnya. Sedangkan manajemen kas merupakan proses pengelolaan dan mengumpulkan arus kas agar mencapai arus kas yang optimal. Pada pengertian manajemen kas, bentuk kas berupa uang kontan, cek, deposit, demand, dan kas bond. Uang kontan menjadi aset utama yang digunakan untuk mendanai kewajiban perusahaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kas. Ruang lingkup manajemen kas ini terdiri dari 4. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang kedua, motif untuk memiliki uang kas. Yang ketiga, budget kas dan tujuan penyusunannya. Dan yang keempat yaitu pentingnya manajemen kas. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Jumlah kas ideal yang diperlukan perusahaan hingga kini belum terstandarisasi. Meski demikian, terdapat pedoman untuk menentukan jumlah kas perusahaan. Menurut H.G. Gutmann, bahwa jumlah kas yang ada di perusahaan yang well-financed sebaiknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan penjualan. Perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran kas atau cash turnover. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan ini ada 3. Yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk mengenai kuantitas maupun timing antara cash inflow dengan cash outflow dalam suatu perusahaan, berarti bahwa pengeluaran kas baik mengenai jumlahnya maupun mengenai waktunya akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan kas yang besar. Yang kedua, penyimpangan terdapat aliran kas yang diperkirakan untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan atas estimasi mengenai aliran kas di dalam perusahaan. Apabila aliran kas nyatanya selalu sesuai dengan estimasinya, maka perusahaan tersebut tidak menghadapi kesukaran likuiditas. Bagi perusahaan ini tidak perlu mempertahankan adanya persediaan kas yang besar. Faktor yang ketiga yaitu adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Apabila pimpinan suatu perusahaan telah berhasil dapat membina hubungan yang baik dengan bank, akan mempermudah baginya untuk mendapatkan kredit dalam menghadapi kesukaran finansialnya, baik yang disebabkan karena adanya peristiwa yang tidak diduga maupun yang dapat diduga sebelumnya. Bagi perusahaan ini tidak perlu mempunyai persediaan kas yang besar. Ruang lingkup yang kedua yaitu motif untuk memiliki uang kas. Menurut John Maynard Keynes, terdapat 3 motif untuk memiliki uang kas. Yang pertama yaitu kebutuhan kas untuk transaksi. Transaksi motif diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan kas untuk berspekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar di luar usaha pokok dengan membeli efek. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu budget kas dan penyusunannya. Budget kas yaitu suatu rencana yang terorganisasi dan menyeluruh yang dinyatakan dalam satuan uang mengenai kegiatan, operasi, dan penggunaan sumber-sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu di waktu yang akan datang, yang formal dan sistematis, daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Tujuan penyusunan budget kas ini ada 4. Yang pertama, mengoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum.
Yang kedua, sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijakan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan penelitian prestasi sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi. Dan yang keempat yaitu sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan, sehingga kebijakan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pentingnya manajemen kas. Kas merupakan elemen modal kerja yang paling tinggi tingkat kedudukannya dan diperlukan perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Tetapi di lain pihak, kas merupakan elemen modal kerja yang kurang produktif. Apabila menahannya terlalu besar mengandung risiko. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif sangat diperlukan agar risiko dapat diperkecil tanpa pengorbanan likuiditas. Fungsi utama dari manajer kas yaitu merencanakan, mencari dan memanfaatkan kas dengan berbagai cara agar penggunaannya maksimum. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif dapat mendorong laba investasi atau ROI dengan cara meningkatkan kontribusi laba dari kas dan mengurangi jumlah investasi yang terkait pada kas. Baiklah, hanya segitu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.